Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Banjir yang menerjang Kecamatan Juli Biron Aceh membuat sebuah jembatan terputus. Warga harus menantang bahaya dengan mengendalikan kabel seling saat menyeberang. Cara ini, Saudara, dilakukan warga karena jembatan Tepin Mane di Kecamatan Juli, Kabupaten Biron Aceh terputus pasca banjir bandang yang menerjang wilayah ini, Saudara. Salah seorang warga Biron mengaku takut saat menyeberang, namun rasa takut tersebut dipendam demi bisa menemui keluarga yang menjadi korban banjir. Kayak kerangkeng dibuat dari besi, menuju ke seberang sana itu hanya muat untuk satu orang, kalau kurus ya, kalau gemuk nggak bisa untuk dua orang. Jadi prosesnya agak ngeri-ngeri sedap ya, karena pas ditarik di tengah itu kan talinya terulur lagi baru bisa nyebrang ke sebelah sana. Kalau untuk keamanan kayaknya nggak aman sih untuk nyebrang ke sana. Cuman kan kondisinya saat ini kita nggak ada pilihan lain untuk bisa menyeberang ke sana karena ada keluarga yang entah di mana. Kita mau ketemu, mau cari di mana dia mengungsi, apakah masih selamat atau tidak. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi di Aceh Tamiang yang luluh lantah diterjang banjir, Saudara. Tidak hanya memporak-porandakan rumah warga, namun sejumlah kendaraan juga tampak rusak, Saudara. Meski banjir sudah surut, namun sejumlah wilayah, jalan maupun juga perumahan masih terendam lumpur yang cukup tinggi, Saudara. Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah yang sempat terisolasi, Saudara. Dan visual yang Anda saksikan ini adalah situasi saat akses jalur menuju Aceh Tamiang sudah bisa masuk ataupun sudah bisa dimasuki, dan warga yang mengungsi pun membawa barang seadanya, Saudara. Ya. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi saat warga Aceh Tamiang yang terjebak banjir mengungsi dengan cara menumpangi truk. Mereka mengungsi dengan membawa barang seadanya. Ada juga kendaraan yang membawa bahan kebutuhan pokok yang mencoba melintasi banjir. Warga mengaku bertahan dengan makanan seadanya. Bagaimana penanganan banjir di Aceh Tengah? Daerah mana saja yang masih terisolasi dan apa yang dibutuhkan? Kita tanyakan kepada Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga. Pak Bupati, selamat petang. Mbak Sandy dari Aceh Tengah. Oke, Pak Bupati, boleh dijelaskan Pak, kondisi terkini di kawasan Aceh Tengah seperti apa? Baik, terima kasih. Ini sudah memasuki hari yang ke-8 pasca bencana yang terjadi di seluruh wilayah Sumatera. Salah satunya adalah Kabupaten Aceh Tengah. Kami ada 14 kecamatan, 295 desa, dan hari ini yang terisolir kecamatannya ada 6, awalnya 12, turun 9, 7, dan hari ini tinggal 6 kecamatan lagi. Dan desa yang terisolir hari ini berjumlahnya 87 desa. Ini belum bisa tersentuh lewat darat, harus dengan udara. Perlu kami sampaikan bahwa tadi barusan kami didatangi oleh ribuan masyarakat ke kantor Bupati menyuarakan tentang kelangkaan BBM, terus beras, gas, dan kebutuhan yang lain. Alhamdulillah tadi aksinya damai menyuarakan bahwa mereka hari ini sedang resah karena ketidakadaan lagi kebutuhan daripada masyarakat. Nah, perlu kami sampaikan juga hari ini dari 4 wilayah jalan darat yang selama ini menghubungkan Aceh Tengah dengan Biron, dengan Aceh Utara, Gayo Luas, dan Nagaraya, semuanya lumpuh total. Bahkan di daerah kita juga hari ini semua jembatan berjumlah 86 jembatan ini putus semua. Sehingga banyak daerah yang terisolir, desa-desa yang terisolir, hari ini belum dapat bantuan. Dan ini yang membuat masyarakat resah, gelisah, ketiadaan lagi BBM dan juga beras. Seperti itu, Mbak Sandy. Pak Bupati, kalau gitu untuk 6 kecamatan yang masih terisolir, bagaimana untuk suplai bantuannya? Apa yang paling mereka butuhkan di sana? Ada sebagian masyarakat kita yang melaporkan kepada kita, ada yang sedang hari ini sebagian sudah
yang dia makan merebus pisang, mungkin ada singkong. Itu yang dilakukan hari ini. Dan tadi juga via telepon ke kami, karena jaringan putus juga ini. Listrik putus, semua putus. Ada satu daerah yang memiliki Starlink, ini yang bisa menghubungi kami. Dan jauhnya ke tempat desa yang dituju itu 2 hari 2 malam perjalanan. Dan ini kalaupun kita bantu sulit sekali, karena longsor di beberapa titik itu tidak bisa dijangkau dengan roda 2 dan roda 4. Hanya bisa mampu dibantu melalui udara. Dan ini pun belum ada sebagian desa yang sudah diberikan bantuan. Tapi alhamdulillah memang sudah beberapa hari ini Bapak Presiden melalui Bapak Kepala BNPB, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur juga beberapa kementerian yang lain ini telah membantu lewat udara. Nah, kita tahu bahwa kalau lewat udara ini kan kebutuhannya yang diberikan belum memenuhi, tapi alhamdulillah ini sudah membahagiakan daerah kita. Dan ini yang kita sampaikan kepada masyarakat. Pak Bupati, tapi untuk daerah yang terisolir itu berarti ada berapa warga yang terjebak di sana? Desanya 87 desa, Mbak. Kecamatannya 6. Jadi jumlah penduduknya ribuan, puluhan ribu itu yang terjebak. Yang hari ini sebagian tidak ada lagi beras. Dan mereka mengharapkan bantuan. Tapi akses ke sana kami dengan Pak Dandim dan Pak Kapolres tadi sudah membentuk tim trail. Jadi mungkin dengan trail juga tidak bisa tembus juga. Salah satunya dengan kami sudah diskusi dengan Pak Gubernur melalui Pak Wakil Gubernur, ini harus melalui udara. Jadi kita mohon nanti kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri mungkin bisa mengaktifkan satu helikopter yang mengantar ke daerah terpencil. Karena hanya satu-satunya lewat udara hari ini yang bisa kita bantu. Oke, tapi Pak Bupati kalau untuk komunikasi dengan ribuan warga di 87 desa itu seperti apa? Komunikasi bisa dilakukan? Tidak bisa, tidak ada lagi komunikasi selama 8 hari. Ini juga Bupati hanya satu tempat ini. Starlinknya hanya satu tempat, yang lain semuanya tidak ada komunikasi. Maka di kantor Bupati hari ini ramai sekali karena ada Starlink satu untuk masyarakat yang kita siapkan. Itu pun hanya bisa WA saja, yang lain belum ada. Padam semua, listrik padam, semuanya padam. Dan ini yang membuat masyarakat resah. Bahkan ada juga masyarakat yang di luar dari Kabupaten Aceh Tengah yang tinggal di Aceh Tengah hari ini kan resah karena mereka tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Begitu, Mbak. Oke, Pak Bupati. Informasinya kan Bapak juga berkirim surat kepada Mendagri bilang bahwa butuh bantuan, tidak bisa kalau hanya menangani ini sendiri. Sudah ada respon dari Mendagri, Pak? Sudah ada respon dan sudah ada sebagian diberikan bantuan. Jawabannya ini sudah direspon. Ada beras yang dikirim, kan ini hanya terbatas, kalau lewat udara kan terbatas, tapi sudah direspon, sudah bagus direspon. Tapi ini kan belum terpenuhi masyarakat, maka belum terpenuhi ini kan masyarakat resah ini. Dan ini bantuannya hanya bisa untuk berapa hari, Pak, tapi? Tidak ada berapa hari, tidak cukup, tidak ada berapa hari, 1 hari pun tidak cukup, Bu. 1 hari pun belum cukup. Karena desanya 295, kecamatannya 14, itu tidak cukup. Oke, baik. Pak Bupati Aceh Tengah, Pak Haili Yoga, terima kasih atas informasinya. Semoga 87 desa itu segera terbuka aksesnya. Terima kasih.